flek tetap dihukumi haid, walaupun hanya sebatas flek sudah dihukumi haid. Kapan dihukumi suci? Alhamdulillahil malikil mannan, sallallahu wasallam wa karrama wa majjad wa 'azzama ala sayyidi waladi adnan wa ala abaihi wa ikhwanihi wa minal anbiya wa mursalin wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi shalihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah bil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang insyaallah malam yang waktu yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengkaji daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita fahami sebelumnya, insya Allah faham semuanya ya. Sudah kita fahami sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan haid. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan nifas atau setelahnya istihadhah, ana nggak mau lanjut ke pembahasan nifas sebelum kalian semuanya faham. Ya, jadi di malam hari ini ya insya Allah bukan ujian ya, nggak usah tegang. Istilahnya kalau coro pondoknya tuh ngelalar ya, ngulangi pelajaran sebelumnya supaya lebih cekat ya, lebih paham lagi. Karena ini perkara yang sangat penting dan juga sering terjadi. Nah, langsung saja saya gambarkan, terus ntar saya tanya. Biasa, santai aja. Saya tanya, ntar akhir saya jawab sendiri. Ya. Saya pengen tahu saja, pengen tahu ya, kefahamannya bagaimana, ya, tingkat kefahamannya. Ini pelajaran yang pertama. Kira-kira masih ingat gak? Rahmati. Ada seorang namanya siapa? Orang wanita namanya Rahmati. Lahir tahun 1400 Hijriah. Bulan Rajab. Rajab. Ada seorang perempuan namanya Rahmati. Ini pelajaran pertama. Nah, kira-kira masih ingat gak? Nah, batas minimalnya seorang wanita, waktu minimalnya seorang wanita mengalami haid, yaitu adalah di umur berapa? Bukan 9 tahun, mendekati 9 tahun. Seorang wanita perempuan namanya Rahmati, lahir di tahun 1400 Hijriah, tanggal 20 Rajab, bulan Rajab. Sekarang di tahun
1409 Hijriah. Bulan Rajab. Ulang tahun ini ya. Oke. Nah, ulang lagi pertanyaannya. Rahmati, ada seorang perempuan namanya Rahmati. Dia lahir di tahun, ya, keluar dari perut ibunya, brojol, keluar semuanya, itu di tahun 1400 Hijriah di tanggal 20 Rajab. Karena hitungannya harus hitungan Hijriah, ya, bukan Masehi. Jelas ini? Rahmati di tahun 1409 di bulan Rajab. Ya, di tanggal 3 Rajab. Di tanggal 3 Rajab, dia ulang tahunnya tanggal berapa? 20. Dia di tanggal 20 Rajab tahun 1409, genap 9 tahun. Di tanggal 3 Rajab dia mengeluarkan darah. Kira-kira Rahmati sudah balik atau belum? Atau darahnya ini darah haid atau bukan? Kalau seandainya darah haid berarti dia sudah balik. Kalau ini darahnya bukan darah haid, berarti dia belum balik. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Sudah? Mendekati umur 9 tahun. Ini 9 kurang berapa hari? Kemarin kan jelaskan mendekati itu bagaimana maksudnya? Mentok berapa mentok? 9 tahun kurang berapa? Hah? Lupa. Mendekati 9 tahun. Seorang wanita itu salah satu tanda baligh adalah ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid di umur yang mendekati 9 tahun. Umur mendekati 9 tahun. Artinya haid. Salah satu tanda baligh adalah keluarnya darah haid untuk seorang wanita yang mengeluarkan darah haid di umur yang mendekati 9 tahun. Ya, mendekati maksudnya apa? Mendekati itu bukan 9 tahun pas. Ya. Artinya boleh kurang dari 9 tahun. Tapi kurangnya itu adalah masa yang tidak mencukupi masa suci, minimal masa suci dan minimal masa haid. Masa suci berapa? 15 hari. Masa suci 15 hari. Minimalnya ya. Masa suci minimal 15. Haid berapa minimalnya? 24 jam 1 hari. Sama dengan berapa?
16. Jadi mendekat itu artinya apa? Mendekat itu pada masa yang tidak mencukupi, artinya boleh kurang dari 9 tahun. Masa yang tidak mencukupi masa suci dan haid. Berarti apa? Mentoknya berarti 9 tahun kurang 15 hari. Nah, karena 15 hari itu masa yang tidak mencukupi haid plus masa suci. Paham? Karena masa suci dan minimal masa suci dan minimal masa haid itu berapa? 16 hari. Kalau dijumlah semuanya. Jadi mentoknya berapa? 9 tahun kurang 15 hari mengeluarkan darah, berarti itu darah haid. 9 tahun kurang 14 hari mengeluarkan darah haid. 9 tahun kurang 13 hari mengeluarkan darah haid. 9 tahun kurang 12 hari mengeluarkan darah itu darah, dan seterusnya. 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, bukan darah haid. Nah, sekarang ini tinggal kita hitung, ini 9 tahun kurang berapa hari ini? 17. Berarti darahnya darah haid apa bukan? Nah, berarti perempuan ini Rohmat ini belum balik berarti. Ini darahnya bukan darah haid, ini darah fasad, darah istihadhah. Jelas ini? Diingat, dicatat. Ya, diingat dan dicatat. Masih. Kan gini. Tambah pertanyaan lagi. Rohmati di tahun 1400 Hijriah tanggal 20 Rajab pada jam 2 siang lahir. Ya, lahir. Jam berapa? 2 jam 2 siang. Tanggal 20 Rajab. Di tahun 1409 di tahun 1409 bulan Rajab di tanggal 3 Rajab sampai tanggal 14 Rajab mengeluarkan darah. Tanggal 15 sampai tanggal 20 bersih. Bagaimana hukumnya? Darah yang keluar dari tanggal 3 Rajab sampai tanggal 14 Rajab, apakah dihukumi darah haid? Atau dihukumi darah istihadhah? Atau ada sebagian darah haid, sebagian darah istihadhah? Hah? Yang mana kira-kira? Coba hitung-hitungan nih. Tanggal 5 sampai 14 itu haid. Ya, terus? Terus yang tanggal 4 sampai 3 sama 4 Ya. sampai
Nah, yang lainnya ada mungkin punya jawaban sendiri? Ya, Pak. Nggak ada. Tinggal diperhatikan saja. 9 tahun kurang, mentoknya berapa? 15 dan sampai sebelumnya 14, 13, 12, 11 itu semuanya sampai 9 tahun kurang 1 hari head pasti. Setelah itu 9 tahun kurang 16 hari dan selanjutnya bukan head. Berarti hitungannya bagaimana? 9 tahun kurang 15 hari itu bertepatan pada tanggal berapa? 5, ya enggak? 5 Rajab. 5 Rajab. Nah, sebenarnya jawabannya sudah benar, cuma ada sedikit yang perlu diperbaiki. Apa itu? Ini. Nah, sudah benar. 9 tahun kurang 15 hari, tanggal 5 sampai 14 darah haid. 4 sama 3 darah istihadhah. Kenapa? Karena tanggal 4 ini 9 tahun kurang 16 hari. Tanggal 3 9 tahun kurang 17 hari. Sekarang ini hukumnya. Ini istihadhah. Enam sampai 14 haid. Jelas haid. Tanggal 5 dibagi jadi 2. Bagaimana? Sebelum jam 2 apa? Istihadhah. Siang ya. Kagetan ya. Tanggal 3 sama tanggal 4 jelas istihadhah. Kenapa? Karena tanggal 4 itu kurang ya 16. Kalau tanggal 3 17 jelas. Tanggal 6 sampai tanggal 14 jelas haid. Kenapa? Karena tanggal 6 itu kurang berapa? Ya, kurang 14. Dan seterusnya tanggal 14 itu berarti kurang berapa? Kurang 6 hari. Ya. Sudah jelas hukumnya haid. Tanggal 5 ini yang apa? Yang dibagi jadi 2. Karena dia lahirnya jam 2 siang. Berarti dia itu tanggal 20 jam 2 siang ulang tahunnya. Berarti hitungannya apa? Hitungannya berarti 9 tahun kurang 15 hari itu berarti jatuh di tanggal berapa? Tanggal 5 jam 2 siang kan seperti itu kan? Nah, maka bagaimana? Maka dibagi menjadi 2 hukumnya. Sebelum jam 2 siang istihadhah. Masuknya ke tanggal 4 yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Masuknya ke tanggal 4. Setelah dari jam 2 dan seterusnya di tanggal 5 darah haid. Berarti bagaimana? Berarti dia di tanggal 5 subuh, jam 5 subuh azan masih wajib sholat. Kenapa? Darahnya istihadhah. Ya. Jam 2 siang. Bagaimana jam 2 siang? Sudah nggak boleh sholat haid. Nah, seperti itu. Duhurnya. Kalau dia sudah sholat duhur, nggak ada masalah. Karena dia sholat duhur. Tapi kalau dia belum sholat duhur, setelah dia suci nantinya, itu akan kita bahas nantinya, masalah zawalul mani' dan turul mani'. Ya. Setelah dia suci dari haidnya, dia wajib untuk mengqadha'i sholat duhur. Kenapa? Karena ketika itu dia masih ada waktu 2 jam. Misalkan hitung aja jam 12 duhur. Ada waktu 2 jam tapi dia tidak sholat.
kemudian datang pencegah yaitu haid. Nah, nanti setelah dia suci dia wajib untuk mengqadai salat tuh. Nah, itu pembahasan yang akan kita bahas nanti di babnya. Faham ini? Faham? Atau perlu pertanyaan yang lain? Hah? Faham? Berapa persen fahamnya? 100? 70? 80? Ini terjadi hanya seumur hidup sekali ya. Hah? Hanya terjadi seumur hidup sekali untuk istihadhah. Istihadhah. Oh, istihadhah bukan seumur hidup sekali. Untuk masalah ini ya kan di umur 9 tahun. Ini kan untuk menentukan kapan dia balik. Kapan dia balik? Balik dalam arti apa balik? Mencapai umur yang mana dia dituntut, diwajibkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia balik, dia tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa. Cuma kalau mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, sah nggak? Sah. Cuma nggak wajib. Tapi ketika dia sudah mencapai umur balik, dia meninggalkan sholat, berdosa dia. Ya, itu maksudnya balik. Gimana? 70? Udah catat belum? Kalau yang bulanannya juga 15 hari ya tuh? Apa? Bulanannya 15 hari. Bulan apa? Siklus hailannya 15 hari. Haidnya? Ya. Nah, maksimal 15. Maksimal minimal 24 jam. Maksimal 15 hari. Kemudian cara membayar hutangnya tuh? Hutang apa? Hutang sholat? Kalau haid, Oke. haid nggak diwajibkan. Perempuan ketika dia mengalami haid tidak diwajibkan untuk sholat. Bukan dia nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Kalau dia ketika dia suci dia mengqadai sholat ketika masa haid haram, nggak boleh. Nah, yang dikodoi tadi batasannya paling cuma 1 kali sholat. Nah ini pembahasan yang akan kita bahas di babnya nanti. Oh, oke. Masalah zawalul mani' sama turul mani'. Ya. So, nanti ketika dia misalkan pembahasan sangat panjang. Ya. Gak cukup waktunya. Akan kita bahas di babnya nanti ya. Jadi perempuan yang haid tidak boleh, haram mengerjakan sholat. Suci dari haidnya, ingin mengqadai sholat di masa dia haid, haram. Ya. Hukumnya haram. Nggak boleh. Nah, satu pertanyaan lagi. 3 sunnah ya, 3. Perhatikan ini baik-baik sebelum menjawabnya. Rahmati di tahun 1409 tanggal 1 Rajab, dia ulang tahun tanggal berapa? 20 Rajab. Di tanggal 1 Rajab sampai tanggal 18 Rajab keluar darah. Apakah darah ini darah haid atau darah istihadhah? Atau sebagian darah haid, sebagian darah istihadhah? Perhatikan. Perhatikan baik-baik sebelum menjawabnya. Apa kira-kira? Hah? Separuh istihadhah, separuh haid. Yang mana? Tanggal 1 sampai tanggal 14 darah istihadhah, tanggal 15 ke 18 darah haid. Ini perhatikan, ini pertanyaan jebak nih. Pertanyaan jebak ya. Perhatikan dulu.
Minimal head berapa? Maksimal head berapa? Nah, mengenai pembahasan head yang sudah kita bahas sebelumnya, minimal darah head itu berapa? Maksimalnya itu berapa? Nah, jangan kita fokus sama masalah 9 tahun kurang 15 hari. Kita perhatikan dulu ini, darah head itu berapa? Minimal berapa? Maksimal berapa? Nah, kita harus dibahas semuanya itu. Hah? Oh, Ben. Dereng connect. Apa? Berarti kan bersihnya dia kan di tanggal 19. Berarti mulai gitu dari 18 ke sini 15 ke sini. Itu udah head sampai 15 hari. Berarti 18 sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3 berarti dia head. Kalau 1 sampai 3-nya istighfar. Kan? Soalnya itu ada masa bersihnya. Enggak usah dibahas, nih bersih jelas. Oh, ini bendina ngetono gete ya sedo, enggak bisa lah ya. Tapi kalau dibilang masa suci 15 hari di sini keluar darahnya. Bukan masa suci, masa bersih, masa suci. Kenapa? Kurang lebih 15 hari. Ya, ini cuma 2 hari maksudnya. Ini kan sampai 18 hari. Ini apa? Bukan suci ya? Darah. Ini bukan 2, ini masih belum lanjut ini. Ya kalau lanjut, ini iso. Masa suci minimal berapa? 15 hari. Jangan fokus sama ini dulu, fokus sama ini sih. Untuk mengetahui, pertama perhatikan dulu. Pertama headnya dulu. Apa definisi head? Perhatikan dulu. Minimal darah head berapa? Maksimalnya berapa? Nah, bagaimana kalau keluarnya sebelum nggak mencapai 24 jam dan bagaimana apabila keluar lebih dari 15 hari? Nah, itu perhatikan dulu. Sebelum kita fokus ke masalah 9 tahun kurang 15 hari. Setelah kita tahu, baru oh ini head, oh ini enggak. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah semuanya istihadah. Kenapa? Karena ini tidak memenuhi syaratnya head. Maksimalnya head berapa? 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, bagaimana darah itu? Istihadah. Ini 18 hari. 18 hari mengeluarkan darah. Walaupun di tanggal 5 kan, itu kan 9 tahun. 9 tahun kurang 15 hari kan? Ya. Tetap ini dari tanggal ini ke sini tetap istihadah. Jangan dari sini ke sini istihadah semua. Kenapa? Ini bukan haid. Karena maksimalnya haid itu berapa? 15 hari. Berbeda dengan permasalahan yang sebelumnya kan tidak sampai itu kan? Tidak lebih dari 15 hari. Ya kan? Enggak lebih dari 15 hari. Berarti bagaimana? Berarti Rohmati sudah balik apa belum? Belum balik. Belum diwajibkan sholat. Ya. Belum diwajibkan sholat. Kenapa? Darahnya istihadah bukan darah haid. Karena tanda balik itu apa? Keluar darah haid bagi seorang wanita yang mendekati umur 9 tahun. Mendekati maksudnya apa? Itu mendekati kurangnya masa yang tidak mencukupi minimalnya masa suci dan minimalnya masa haid. Berapa? 16 hari. Tidak mencukupi. Berarti tidak mencukupi 16 hari berarti 15 hari mentoknya. 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari. Apabila memenuhi syaratnya haid. Paham ini? Berapa persen? Hah? Gampang ini hasilnya. Sekarang permasalahan yang kedua yang kita bahas di kajian sebelumnya mengenai bersih yang menyelat-nyelati darah haid. Agak jelimet sedikit ini.
Ini berapa hari nih? 17 ya? 7. Pas 10. Nah. 7 hari. Seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah 10 hari. Nah, masih belum mencapai batas maksimal ya, 10 hari. Tanggal 11 sampai tanggal 17 7 hari bersih. Tanggal 18 sampai tanggal 20 keluar darah. Bagaimana hukumnya? Aja. Pertama yang ini dulu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah 5 hari. Tanggal 6 sampai tanggal 8 6, 7, 3 hari bersih. Dari tanggal 9 sampai tanggal 14 keluar darah 9, 14 berapa? Dan 10, 11, 12, 13, 14 6 ya? 6 tanggal 5, 11 ya. Bagaimana? Yang pertama ini hukumnya? Hah? Head. Darah pertama yang ini, yang pertama? Yang ini? Bersihnya? Masih dihukumi head. Ada beberapa syarat ini. Kemarin kajian sebelumnya ini. Darah kedua datang sebelum hari ke-16. Ayo, betul. Itu betul, salah satu syaratnya itu. Jumlah darahnya tidak kurang dari 24 jam. Ayo, yang ketiga, jumlah darah dan bersih 15 hari. Ya, tidak melebihi 15 hari. Ya. Itu 3 syaratnya. Jadi 3 syarat itu memenuhi. Yang soal pertama ini memenuhi 3 syarat itu. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hari keluar darah. Kemudian bersih 3 hari. Kemudian keluar darah 6 hari. Berarti dia total dia keluar darah berapa? 11 hari. Lebih dari 24 jam kan? Nah, memenuhi syarat sudah. Terus jumlah semuanya tidak lebih dari 15 hari. Sehingga bagaimana hukumnya? Itu hukum apa itu? Masalah apa itu? Masalah bersihnya. Bersihnya itu dihukumi apa? Nah, itu masalah bersihnya. Dihukumi haid kalau memenuhi 3 syarat itu. Berarti bagaimana bersihnya ini? Tetap dihukumi haid. Tapi sikap seorang wanita bagaimana kemarin? Menghukumi zahirnya. Ini kan hukumnya. Nanti ketika setelah berhenti di tanggal 15 berhenti, tahu sudah. Nah, sikap seorang wanita sama hukumnya kan berbeda yang Anda jelaskan kemarin. Sikapnya bagaimana menghukumi zahirnya? Apabila keluar darah, ya, maka dihukumi langsung dihukumi haid. Ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Nah, nanti kalau misalkan nggak sampai 24 jam terputus misalkan, berarti itu bukan, menjadi jelas itu bukan darah haid. Ya. Jadi dia wajib untuk mengqadai sholatnya. Ya. Itu menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi menghukumi zahirnya. Tapi menurut Imam Rafi'i itu lebih mudah bagi seorang wanita
yaitu menghukumi sesuai dengan kebiasaan di bulan sebelumnya. Oh, di bulan sebelumnya atau di haid sebelumnya ini putus, tapi ini bakal kembali lagi. Ini bersih, tapi ini darahnya bakal kembali lagi. Maka menghukumi kebiasaannya. Berarti menghukumi kebiasaannya bukan menghukumi zahirnya. Ini lebih mudah. Jelas ini berarti bagaimana? Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 haid semuanya. Soal yang kedua ini bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bersihnya, hukum bersihnya. Kemarin ini pelajaran bersih yang menyati haid. Bagaimana hukumnya? Dihukumi haid apabila memenuhi 3. Nah, kira-kira memenuhi 3 syarat apa enggak ini? Dari segi apa? Jumlah bersih dan haidnya lebih dari 15 hari. Nah, betul. Sehingga bagaimana hukumnya? Bersihnya ya, bukan dihukumi bersih sudah. Ya, karena nggak mengeluarkan darah, bukan haid. Sehingga haidnya mana? 1 sampai 10 ini adalah darah haid. Terus ini darah apa ini? Istihadhah. Bukan darah haid. Kenapa? Apabila bersihnya belum sempurna 15 hari, tidak bisa dihukumi darah selanjutnya darah haid. Karena minimal masa suci itu berapa? 15 hari. Ini masih 7 hari nih bersihnya ini. Keluar darah lagi, nggak bisa kita hukumi haid. Tidak bisa kita hukumi haid. Maka bagaimana? Darah istihadhah. Darah istihadhah. Jelas. Berarti dia tanggal 18 dia tetap melaksanakan kewajiban sholat, puasa, boleh berhubungan dengan suami. Kecuali kalau bersihnya ini dihukumi haid. Nah, maka bagaimana? Maka darahnya berarti bersambung dengan sebelumnya. Berarti ikut haid. Karena ini bersihnya tidak dihukumi haid, dihukumi bersih. Dan masa suci itu minimalnya berapa? Nah, ini nggak sampai 15 hari, nggak bisa. Maka darah selanjutnya tidak bisa kita hukumi haid. Kenapa? Karena belum sempurna masa suci 15 hari. Faham? Ya, kalau seperti ini bagaimana? Berarti tanggal 9-nya ini kita hukumi istihadhah. Kenapa? Karena masa sucinya cuma 3 hari, belum sempurna. Ya, tidak seperti itu. Berbeda yang pertama sama yang kedua ini. Apa perbedaannya? Perbedaannya apa? Yang pertama bersihnya itu dihukumi apa? Dihukumi haid. Sehingga perkiraannya sama seperti dia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 14. Tanggal 9 sampai 14. Ini nyambung dengan sebelumnya. Karena bersihnya dihukumi haid. Tapi kalau yang kedua ini bersihnya tidak dihukumi haid, ini dihukumi suci, dihukumi bersih. Ya. Dihukumi suci. Nah, dan minimal masa suci berapa hari? 15 hari. Maka ketika bersih belum mencapai batas minimal yaitu 15 hari, kemudian keluar darah, tidak bisa kita hukumi darah haid sebelum sempurna 15 hari. Maka ini dihukumi apa? Istihadhah. Jelas? Ana ulangi lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Tanggal 6 sampai tanggal 8 bersih. Tanggal 9 sampai tanggal 14 keluar darah. Dari hal ini bersihnya dihukumi apa? Dihukumi haid. Kenapa? Memenuhi 3 syarat. Apa itu? Syarat yang pertama adalah jumlah darah itu melebihi 24 jam. Ya. 24 jam. Kemudian syarat yang kedua apa? Darah yang kedua keluar sebelum hari ke-16. Darah kedua keluar di hari berapa nih? Tanggal berapa? Di hari ke-9, sebelum hari ke-16. Syarat yang ketiga, jumlah dari darah dan bersih semuanya tidak melebihi 15 hari. Memenuhi syarat semuanya, memenuhi 3 syarat, sehingga bersih ini dihukumi apa? Ya, apabila memenuhi 3 syarat ini, maka bersih itu, masa bersih dihukumi haid. Nah, karena masa bersih ini dihukumi haid, maka darah selanjutnya, darah yang kedua juga dihukumi haid. Sama
halnya seperti dia itu mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 14, seperti itu. Permasalahan yang kedua, dia mengeluarkan darah di tanggal 1 sampai tanggal 10. Jelas ya? Tanggal 1 sampai tanggal 10 mengeluarkan darah 10 hari. Tanggal 11 sampai tanggal 17 bersih. Berapa hari? 7 apa 6? 6 ya? 6. Kalau tanggal 10 baru 7. 6 hitungannya dari tanggal 11. 7. Oh ya, betul, 7 betul. 7 betul. Ayo, tanggal 18 sampai tanggal 20 keluar darah. Berapa hari? 3, 18, 19, 20. Berarti 10 hari keluar darah, 7 hari bersih, 3 hari keluar darah yang kedua. Bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu. Sekarang kita lihat bersih ini apakah ini memenuhi 3 syarat atau enggak? Itu pertama yang kita cari. Oh, syarat pertama, darah yang kedua datang sebelum hari ke tidak memenuhi syarat. Darah kedua keluar di mana? 15. Syarat pertama nggak memenuhi. Syarat yang kedua, jumlah darah lebih dari 24 memenuhi syarat. Ini berapa? 10 tambah 3, 13 memenuhi syarat. Syarat yang ketiga, jumlah darah dan bersih tidak melebihi, tapi ini melebihi 15 hari. Berarti 2 syarat tidak terpenuhi. Nah, apabila salah satu dari 3 syarat tidak terpenuhi, bersihnya itu tidak dihukumi haid. 2 syarat tidak terpenuhi sudah ini. Maka bersih ini tidak dihukumi haid, tidak dihukumi haid. Ya. Sehingga bagaimana? Sehingga dia dihukumi suci. Nah, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 haid. Karena ya 10 hari, maksimalnya berapa? 15 hari, minimalnya 24 jam, lebih dari 24 jam dan kurang dari 15 hari. Ya. Sesuai dengan syaratnya haid. Maka kita hukumi haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 sampai tanggal 17 bersihnya tidak kita hukumi haid. Kenapa? Tidak memenuhi 3 syarat. Tidak memenuhi salah satu daripada 3 syarat. Tidak memenuhi 3 syarat. Tidak memenuhi 3 syarat. Ada 2 syarat yang tidak terpenuhi. Tidak memenuhi 3 syarat. Tanggal 18 sampai tanggal 20 kita hukumi apa? Darah istihadah. Kenapa tidak kita hukumi darah haid? Nah, karena bersihnya itu suci, bukan haid. Ya. Karena bersihnya dihukumi suci, dan minimalnya suci berapa? Ya boleh kurang dari 15 hari. Ini minimalnya suci adalah 15 hari. Sedangkan ini berapa hari? Kurang berapa? Kurang berapa? 8, betul, kurang 8. Ya, kurang dari 15 hari kan? Nah, maka bagaimana? Maka darah yang datang selanjutnya tidak bisa kita hukum haid. Kenapa? Belum sempurna 15 hari. Berarti tanggal 18 sampai tanggal 20 ini adalah istihadah. Ya. Kurang berapa berarti? 5 hari. Misalkan ini keluar lagi darah 21, 22 sampai tanggal 25. Istihadah juga. Tanggal 26 sampai tanggal 26 keluarnya. Berarti sampai tanggal 25 istihadah, tanggal 26 haid baru. Nah, seperti itu. Paham ya? Sampai sempurna. Karena darah istihadah itu sama, disamakan seperti orang yang bersih, suci, perempuan yang bersih. Karena Anda sebutkan kemarin kan, menjelaskan bahwa darah istihadah itu seperti apa? Seperti orang mimisen dulu, orang mimisen. Ya, darah sakit, darah penyakit. Beda dengan darah haid. Jadi seperti orang yang suci, wajib sholat, wajib puasa, boleh berhubungan badan. Jelas ini? 11 sampai tanggal 30 18 sampai tanggal 30 keluar darah. Tinggal dikiaskan saja. Tinggal dikiaskan. Berarti tanggal 26 dimulai dari tanggal 26 haid baru. Nah, 26, 27, berapa hari? 4 hari. 4 hari haid yang haid berikutnya. Dari haid yang pertama ini kan dari tanggal 1. Jelas ini? Hah? Paham Tom? Gimana? Kalau keluar darah kan kalau keluar
keluar darah kan nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, tanggal 18 ke 20 kan wajib sholat, wajib puasa. Nah, kalau masih itu bagaimana bersih? Nggak apa-apa, nggak, tetap diwajibkan. Ya, Tanggal itu nggak tahu. ya tetap ntar Sholat itu ada hukum ganti. kalau nggak sholat. Waktu kan tanggal 18-20 nggak ngerti kalau itu, belum ngerti kalau itu istiqomah dan belum. Loh, sudah ngerti. Kenapa? Karena masa sucinya masih 7 hari. Misalnya belum tahu hukum. Oh, belum tahu hukumnya. Oh, belum tahu hukumnya. Wajib kalau untuk besoknya. Wajib. Harusnya seperti itu, harusnya. Wajib. Makanya ini pentingnya kita belajar ini. Kebanyakan seorang wanita itu nggak perhatian dengan masalah ini. Nah, sekarang ini belajar ini. Kalau yang sebelumnya sudah tidak tahu, ya tetap sebenarnya wajib untuk diqadai. Ya jangan langsung ya muluk-muluk ya langsung sehari langsung 200 misalkan, enggak. Ya sedikit. Ya. Enggak tahu hitung berapa yang wajib diqadai. Enggak tahu, lupa sudah. Ya sampai dia merasa udah terselesaikan semuanya. Seperti itu. Makanya di syariat itu diwajibkan belajar, perempuan wajib belajar masalah ini sebelum balik. Wajib. Makanya anak sampaikan ini disampaikan kepada yang punya anak perempuan, ya, punya adik perempuan yang tidak memiliki orang tua, masih kecil. Tapi kalau minum obat untuk berhenti haid ataupun mungkin melancarkan haid itu hukumnya bagaimana? Nah, dihukumi sama sepertinya. Sebenarnya ya ada berbeda pendapat di situ. Allah. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap sama. Selama dia keluar darah haid, dihukumi darah haid apabila memenuhi syarat. Bersih tidak dihukumi haid. Di mazhab yang lain tidak, tetap dihukumi kebiasaannya. Karena obat ini hanya apa istilahnya itu? Dia minum obat, perempuan tuh minum obat itu hanya menghalangi atau menutupi daripada keluarnya darah haid. Sebenarnya keluar. Nah, itu menurut mazhab yang lain. Sehingga tetap dihukumi. Walaupun dia bersih tetap dihukumi haid. Ini menurut pendapat yang lain. Tapi pendapat daripada mazhab kita, selama keluar darah dihukumi haid apabila memenuhi syarat, bersih tidak dihukumi haid. Tapi bahayanya kalau minum-minum obat itu biasanya ntar nggak teratur. Biasanya nggak teratur. Ya, Fahimtum? Argentum? Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai hari ini. Cukup hari ini sampai sini saja. Karena Al-Fakir anak ada acara di pondok. Yang penting ada perkembangan kan ya? Ada perkembangan mengenai permasalahan ini. Hah? Ada enggak? Insya Allah. Berapa persen? 70 lebih. Ya. Dilalar lagi. Tapi kalau ada yang tetapnya ya masih belajar, kemudian ada yang muslim sejati, masih dari kecil, kemudian enggak gitu, gini gitu ya, bagi saya ya udahlah gitu ya. Maksud saya kan sudah mulai paham. Kemudian ada yang muslim, saya menginfokan sama teman muslim yang dari kecil, tapi bagi mereka ya enggak, yang ini itu sebelum pemahaman mereka. Padahal saya lebih paham istilahnya. Saya nggak, lebih baik tetap nggak debat aja ya. Ya, jangan berdebat sudah. Yang penting sudah menyampaikan yang benar. Mereka menerima atau tidak, sudah, itu sudah kewajiban kita sudah terlaksanakan. Mas Awang suruh mobilnya.
Ibu paham ya? Ketoknya kok nggak paham ya? Banyak yang baru. Oh, banyak yang baru. Oh, Yang belum bisa ngikuti. sudah lama yang sudah. Ya diajarin no. Mbak Safa sama Jadi Masya Allah jadi bisa dipakai. ya jenengan ngajari yang lainnya yang baru-baru ya. Kan eman udah terlewatkan. Makanya kok ya gak mantuk-mantuk iki ya. Tawaduk ya. Gak apa-apa. Ini sebenarnya masih sedikit pembahasan ini. Ada lebih panjang lagi masalah. Yang penting itu nanti masalah zawalul mani' sama turul mani' yang akan kita bahas di babnya insyaallah. Ini yang perlu disampaikan. Dan salaf-salaf kita sering ya memperingati masalah ini kepada para wanita. Masalah yang tadi itu. Jadi kalau yang kayak yang dia full 1 bulan full mens gitu, itu berarti hitungannya tetap 15 harinya head, 15 harinya istighalah gitu. Lihat dulu bagaimana ntar. Jadi dia dalam 1 tahun itu cuma 2 kali mens, tapi begitu mens dia sebulan full. Jadi nggak aktif. Kadang begitu, kadang Istighfar. sekali. Oh itu. Tapi soalnya ada pertanyaan seperti itu, jadi dia kadang 13 kali, kadang 1 tahun sekali, kadang begitu keluar 1 tahun sekali. ya, Oh ada ya. ada. Jadi dia begitu head 1 bulan full. Makanya itu sholatnya Nggak ada head maksimal 15 hari. 15 harinya itu head, 15 harinya. Enggak. Oh, Karena nyambung dengan 15 ke 16. oh, Kan nyambung dari 1 sampai ya tetap istighfar. berarti selama 30 hari keluar. Iya, suci dia. Iya. Oh. Enggak ada headnya berarti ya? Berarti kan karena dia dari tanggal 1 sampai 30 kan terus gandeng. Tapi tergantung juga bentar. Darahnya apa warnanya? Jadi dia kayak orang pendarahan gitu loh. Jadi dia merah berpinting gitu dia. Merah terus. Ada pembahasan itu. Tergantung apa? Darah yang kuat ntar dihukumi darah head. Itu ntar pelajaran terakhir itu. Itu yang paling sulit itu. Kalau darahnya sama semuanya, nah ini baru istighfar. Semuanya dari 1 sampai 30. Kalau beda-beda, Nah, jadi dia kayak nah itu perlu dibahas itu. Itu ntar di pelajaran terakhir itu. Istighfar yang tercampur dengan haid. Nah. Lo yang jelimet itu. Ya kan tapi kadang ada yang pagi tidak terjadi apa-apa, kita sholat subuh, kemudian siangnya keluar flag, itu merasa bahwa kita mau haid gitu, jadi akhirnya kita nggak sholat. Padahal mungkin hanya flag aja gitu. Itu apakah istighfar? Ya, flag tetap dihukumi haid. Walaupun hanya sebatas flag sudah dihukumi haid. Kapan dihukumi suci? Ketika sudah bersih. Sayyidah Aisyah ketika itu para wanita Ansor ingin bertanya kepada Rasulullah, malu ya. Malu bertanya mengenai permasalahan mereka. Tanyanya sama siapa? Sama istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah. Mereka bertanya, ini kami kaum wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, apa yang harus kita lakukan? Mengeluarkan darah, kita mengeluarkan darah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh untuk langsung melaksanakan sholat? Untuk bagaimana? Kata Sayyidah Aisyah, la ta'jalanna hatta tarayinnal qussatal bayda. Jangan terburu-buru sampai kalian melihat kapur putih. Maksudnya apa kapur putih? Sekiranya sudah bersih, bening. Kalau masih ada flek sedikit, itu masih belum dikatakan suci. Itu. Jadi kalau misalnya masih sudah bersih tapi masih beraroma itu juga nggak bisa dipilih. Enggak, yang penting warnanya sudah bersih. Oh, kalau warna bersih tapi aromanya masih berbau darah itu cukup bersih. Bersih. Ntar yang lainnya diajari, ya, biar paham. Yang lainnya mengikuti. Ya Pak. Ah, laki. Main futsal biasanya. Sikile.
Bahasanya Pak cewek aja. Ya, tapi juga wajib bagi suami memberitahukan, mengajarkan kepada istrinya, kepada putrinya. Ya, wajib hukumnya. Nanti di akhirat nanti akan dituntut. Ya. Punya anak, punya istri, akan menuntut. Ini suami saya nggak mengajari saya. Atau yang tidak mendatangi ustadz untuk mengajari saya, misalkan dia nggak paham, dia akan dituntut. Nah, itu kewajiban seorang ayah, seorang suami, ya, kakek misalkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ketemu lagi di kajian selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memberikan cahaya di dalam hati kita, cahaya iman, kekuatan di dalam hati kita dengan iman, cahaya Al-Qur'an, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita keluar dari majlis ini dalam keadaan terhapus semua dosa-dosa kita, diganti dengan kebaikan-kebaikan, diganti dengan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada salaf-salaf kita. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.